mau bicara sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Menakutkan bagi setiap orang. Bukan hanya orang saja, tapi setiap makhluk yang merasa hidup, merasa ada. Yaitu adalah dalam keberadaan kematian mewarnai hidup atau membayang-bayangi hidup. Keberadaan, ya kita sebut saja urusannya dengan manusia, dengan orang ini sajalah ya, yang lebih komunikatif. Setiap orang takut pada deraan, setiap orang takut pada kematian. Karena takutnya ini sehingga orang jarang sekali membahas tentang kematian dalam kehidupan keseharian. Bahkan kalau ada seseorang yang mengangkat topik kematian begitu, beberapa yang lain mencegah. Nggak usah bahas begitu. Apalagi kalau di tradisi Jawa itu, istilahnya itu, kalau istilah Jawanya itu ngalup. Tahu ngalup ya? Nggak tahu juga. Ngalup itu membahas sesuatu dengan memberikan satu pertanda itu akan terjadi. Itu namanya ngalup. Kata dasarnya alup. Oh, jangan alup-alup. Sehingga topik tentang kematian ini jarang sekali diangkat di permukaan dalam topik pembicaraan antara satu dengan yang lain. Ya, mengagetkan sekali bahwasanya ajaran Sang Buddha justru sebaliknya. Sang Buddha menganjurkan kita untuk justru sering-sering membahas, setidaknya memikirkan, merenungkan tentang keberadaan kematian. Tentu keberpisahan dengan orang-orang yang dicinta, termasuk keberpisahan diri sendiri dari orang-orang yang dicinta dan mencintai kita. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, semalam ada orang yang cerita-cerita tentang keberpisahan begitulah. Meskipun yaitu untuk sementara, ke luar kota untuk urusan-urusan tertentu, urusan kerja, urusan belajar, urusan apa. Setelah sampai di luar negeri sendirian begitu, nah ternyata jatuh sakit sendirian, mau pergi juga sulit karena ada pandemi keluarganya ini. Mau pergi juga sulit dan belum tentu siap dengan segalanya, baik biayanya maupun waktu, yaitu kesibukan sehari-harinya itu di rumah. Serba repot. Ya, itu ikatan yang sudah dijalin dengan cinta, saling melekat
Sehingga kalau ada kejadian sesuatu terhadap orang yang dicinta, rasanya hati teriris-iris, rasanya hati ya uh, dan semuanya itu satu kondisi yang mewarnai hidup, kondisi yang menjadi sisi hitam, sisi gelap, sisi ya apa namanya negatif, menyakitkan dalam hidup. Tentu itu di sela-sela kesenangan-kesenangan harian dari melekati ini itu dan sebagainya. Bagaimana Sang Buddha punya alasan dalam mengajak atau menganjurkan orang untuk merenungkan kematian, yaitu adalah justru membuka tabir kenyataan kebenaran kehidupan, cepat atau lambat, itu akan terjadi. Bicara demikian ini di situasi seperti ini apakah cocok? Kapan cocoknya? Kalau situasi sekarang tidak cocok. Setelah terjadi keberpisahan, itu justru bukan waktunya. Soalnya pada situasi seperti itu, kekuatan perasaan dan banyaknya kesibukan, perkataan 1000 kata juga sulit untuk masuk. Justru di saat-saat sedang fit ya, sedang prima, sedang apa namanya sadar betul, punya kejernihan dalam mencerna, itu adalah waktu-waktu yang tepat. Seperti misalnya hari ini, saat ini. Ya, bagaimana dianjurkan cara ya merenungkan kematian ini, yaitu adalah aduang jiwitang duang maranang. Hidup tidak tetap, kematian adalah tetap. Hidup tidak tetap, kematian adalah tetap. Dapat diambil satu pengandaian, boleh dikatakan begitu, satu perumpamaan. Andai kita diberitahu oleh seorang ahli, dalam hal ini sisi medis atau sisi yang berwajib, vonis mati ada pada kita besok, atau vonis mati ada pada kita seminggu ke depan, atau vonis mati ada pada kita 1 tahun. Terlebih kalau vonis mati itu diberikan dekat-dekat waktu, itu akan memberikan dampak suasana hati yang gundah dan kacau. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dan berandai-andai. Berandai-andai, andai aku bisa mengolor waktu, bukan besok kematian datang, tapi lebih lama lagi, aku akan ya melakukan hal ini, hal itu, hal apa yang semuanya itu adalah dianggap sebagai sangu, sebagai bekal untuk kehidupan mendatang. Tapi apa daya, sudah hanya besok tiba waktunya.
Nah, ini dia. Sesungguhnya setiap orang punya vonis kematian dalam diri masing-masing. Seseorang yang dihadapkan pada kematian setelah menyadarinya, tahu akan mati, pasti akan mati, dan tidak tahu kapan terjadi, bisa 10 tahun mendatang, bisa besok hari. Andai itu terjadi besok hari, tanya kepada diri sendiri dalam situasi seperti itu, hal apa yang ada sisi pentingnya di dalam hidup di dunia ini. Tentang pekerjaan, tentang teman, relasi, jabatan, ketenaran, harta kekayaan. Semuanya menjadi hambar, semuanya menjadi tidak berarti. Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang penting lagi sudah tentang dunia. Menjadi seperti itu. Tidak ada yang penting. Ya, seperti yang dulu mungkin pernah diberikan cerita, seseorang yang setelah periksa ternyata divonis ada kanker stadium sudah lumayan tinggi. Sontak berubah total. Yang dulunya itu sangat kasar, sangat perhitungan, sangat dibilang itu egois, cenderung ke sana, main kuasa. Mendadak dia menjadi seorang yang sangat baik hati. Setelah tahu ambang kehidupan dia itu tidak bisa panjang sebagaimana umumnya orang harapkan. Oleh karena bagi dia dalam menghadapi kematian itu membuat hal apapun tentang dunia sudah kurang begitu ada artinya lagi. Yang dia hadapi sekarang ini adalah bagaimana dengan kematian yang ada di depan mata ini. Terlebih juga kalau kita melihat seorang tawanan atau yang dipenjarakan dengan hukuman mati dan siap untuk dieksekusi. Besok dieksekusi. Kira-kira hari ini dia dicerca orang, dihina orang, dicemooh orang, diremehkan orang. Gak masuk dalam hatinya, gak membuat dia sakit hati. Soalnya apa? Semua itu gak ada artinya, ringan semua. Enteng semuanya. Dan dia tidak terkena itu duri dari cemoohan, tidak terkena duri dari ejekan, hinaan. Oleh karena dia tidak mengambil hati segala apa yang dilontarkan orang kepadanya. Nah, itu kalau orang sedang fokus dengan kematian itu. Dan ternyata setiap orang sesungguhnya bukan hanya orang yang berada di depan tempat eksekusi mati atau ada di rumah sakit yang sudah divoniskan tidak lama hari akan dijemput oleh ajal. Setiap orang sesungguhnya berhadapan dengan kematian. Logikanya adalah
Apakah harus dan apakah pasti seseorang hidup, yaitu kita hidup, usianya akan nanti bisa 80-90 tahun? Berapa lama lagi sih? Kurang jelas. Meskipun setidaknya hari ini, saat ini, detik ini masih hidup. Tapi bagi orang-orang lain, ada cerita dan bahkan mungkin menyaksikan sendiri hadir dalam upacara kematiannya adalah remaja usia 20 tahun, remaja usia 14 tahun, anak-anak usia 5 tahun, bahkan kurang dari itu. Dan itu nyata, betul-betul eksis. Bukan drama, bukan film, bukan novel, bukan apa namanya ini fiksi. Nyata itu hidup seseorang yang ternyata hanya sebatas itu saja. Dan itu memungkinkan terjadi pada siapa saja. Jika kita berpikir bahwasanya karena pertimbangan logika ada orang yang usianya jauh sebelum kita punya usia ini sudah meninggal dunia, sudah mati, sudah dijemput ajal. Dalam usia 30-nya, dalam usia 35-nya. Sehingga itu mungkin tidak terjadi pada diri kita sesungguhnya. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu semestinya sudah mendapati ajal. Kira-kira memungkinkan tidak? Memungkinkan sekali. Tapi ternyata lolos hingga saat ini. Sehingga jika kita memikirkan, mengandai, membayangkan, oh 10 tahun yang lalu saya semestinya sudah meninggal. Dan andai 10 tahun yang lalu itu saya betul-betul meninggal, 10 tahun belakangan ini sesungguhnya adalah bonus saya. Dan saat ini saya masih hidup. Untuk ke depan nanti, kira-kira apa ya yang saya lakukan untuk mengisi bonus ini? Nah ini apa namanya cara sudut pandang dalam kita hidup yang tentu dibayang-bayangi dengan ketakutan, ketuaan, penyakit, dan kematian. Yang Buddha memuji orang yang rajin, tekun, ulet ya dalam perenungan tentang kematian ini sebagai ia yang telah berada di seputaran nibbana. Ya, bagaimana tidak? Sebagaimana tadi dicontohkan, orang yang berhadapan dengan kematian esok hari atau sore nanti begitu, terhadap cercaan, hinaan, semuanya nggak ada artinya bagi dia. Enteng saja. Tapi kalau masih merasa hidup lama, apalagi merasa kekal akan tidak mati, ya. Oh, jangankan apa namanya dicerca, ya. Kalau belum menghina orang dirinya, belum puas hari itu. Malah sebaliknya. Nah, anggapan akan tidak mati, kematian jauh dari aku, sehingga orang cenderung untuk menjadi lengah. Tidak segan-segan melakukan keburukan. Keserakahan juga tidak ada batas, tidak ada ujung, tidak ada akhir. Dan ya, timpalkah itu semuanya diburu atau dipicu atau didorong oleh apa namanya faktor-faktor yang lainnya
yaitu faktor apa di fashion sesama sesama jenis ini, yaitu kehidupan manusia, kelahiran manusia. Kalau lebih wah kan lebih ini lebih terpandang kan lebih apa uh, ya bisa lebih dirasakan kebahagiaan hidup. Tapi itu harus ditukar dengan berbagai macam risiko, termasuk risiko dari ya terlalu banyak waktu digunakan untuk hal-hal yang digeluti, kadang over limit, kadang juga menerjang, menerabas norma-norma kebaikan, norma-norma kebenaran, norma-norma kepatutan. Nah, semuanya itu adalah bagian dari orang yang lengah tanpa mau tahu, mau melek keberadaan kematian yang sesungguhnya ada di depan mata. Ibarat besok itu terjadi. Dan setelah orang merasa bahwa ya hidup ini apa namanya sudah tidak ada artinya lagi, lebih besar oleh karena dihadapkan dengan kematian satu sisi lagi adalah andai kematian itu sudah terjadi sekian waktu yang lalu, hidup sekarang saya adalah sebuah bonus. Dan masih ada hidup untuk beberapa waktu lagi untuk mengisi bonus ini dengan sesuatu yang optimal, yang maksimal, yang ideal, yang inspiratif, yang mengandung esensi tinggi, esensi luhur, esensi mulia. Hidup menjadi tidak sia-sia. Hidup menjadi bisa dijaga keseimbangan, bisa dijaga ketegaran, tidak mudah terguncang, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah melayang-layang ke sana kemari, tidak ada patokan, tidak ada tempat pijak yang kokoh. Nah, ini manfaat dari mengerti atau mau mengerti, mau mendengar, mau punya keyakinan pada Sang Guru Agung Buddha. Justru kita diajak ke sesuatu yang penuh dengan keperwiraan, kependekaran, kepahlawanan dengan dihadapi, bukan lari menjauh, berpaling dari sana. Dan mendapati satu kebenaran kenyataan, menghasilkan ketenangan, kedamaian, kesujukan. Dan dikatakan sebagai yang berada di sekitar nirwana, sekitar nibbana. Di dekat nirwana, di dekat nibbana. Dikatakan di dekat oleh karena memang dengan perenungan tentang kematian sesungguhnya belum pada proporsionalnya untuk mencapai nibbana. Harus ada satu tingkat lagi dalam proses pelatihan untuk ya mengarah ke sana. Anumodana ya atas kebajikan yang dilakukan. Kebajikan dari perdana makan, termasuk juga tidak kurang dan tidak kalah pentingnya adalah kebajikan dari mendengar uraian-uraian inspiratif, yaitu ajaran Sang Buddha ini. Ini bagian dari kebajikan yang kalau mau diurutkan gitu dalam dasa punya kiriya watu, ya kebajikan dari mendengar dharma itu jauh lebih tinggi,
Ya, tapi even ya ini karena mendengar dharma kebajikannya lebih tinggi, aku dengar dharma aja, nggak usah dana makan. Ini nanti bantainya sengsara. Sapitiyo wiwajantu